mobilitas yang menjadi faktor utama dari industri ini boleh dikatakan dihindari oleh semua pihak. Jadi kita mengalami penurunan yang sangat tajam, khususnya kalau untuk Garuda dan maskapai mungkin di Indonesia lainnya itu, khususnya yang terjadi di bulan Mei bersamaan dengan Idul Fitri, dikarenakan memang kita dilarang untuk melakukan dan mengoperasikan pesawat kepentingan mudik. Jadi ini sebuah konsekuensi logis dari pandemi, sebuah konsekuensi logis dari betulnya secara drastis apa yang kita sebut dengan mobilisasi. Mhm. Padahal kalau kita lihat juga di semester 1 lalu itu ada Hari Raya Idul Fitri, tepatnya kalau saya tidak salah di kuartal kedua 2020, yang biasanya ini menjadi booster terkuat untuk sektor transportasi karena lalu lintas masyarakat begitu banyak yang melakukan arus mudik, tetapi masih saja tetap dalam. Anda Ya. melihat untuk kuartal 2 2020, kuartal 3 juga pada khususnya yang sedang kita jalani, seperti apa? Apakah ada recovery yang cukup baik begitu? Ya, jadi gini, setiap tahun itu Garuda itu punya waktu-waktu di mana kita sebut dengan peak season ya, waktu di mana kita bisa menikmati pendapatan yang berlebih. Salah satunya memang adalah Idul Fitri dikarenakan aktivitas mudik dan seperti saya sampaikan tadi kan pemerintah melarang orang untuk mudik gitu. Yang kedua adalah umroh dan haji, dua-duanya kita terimpact dan seharusnya haji itu kita bisa dapat menikmati di kuartal 3 ini, namun demikian pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim rombongan haji. Yang juga kena impact di kuartal 3 ini adalah libur sekolah, biasanya libur tengah tahun di sekolah, dan itu sama sekali tidak terjadi. Jadi itu yang peak season yang sudah kita lewati dan peak season yang kita masih berharap at least bisa mendekati atau tidak terlalu jauh dibandingkan tahun lalu adalah libur Natal dan Tahun Baru yang mudah-mudahan bisa mendongkrak kita punya pendapatan dan juga mendongkrak industri pariwisata di Indonesia. Mhm. Pak, kita tahu bahwa untuk Garuda Indonesia sejumlah destinasi begitu utamanya juga mancanegara, luar negeri, lalu beberapa juga untuk tentunya penerbangan haji begitu. Ini juga menjadi salah satu poin-poin begitu untuk menjadi income dari Garuda Indonesia. Setelah tentunya ditutup untuk penerbangan haji, lalu untuk beberapa juga rute-rute internasional juga ditutup. Apakah untuk domestik bisa menutupi begitu, Pak? Ya, jadi yang pertama international route kecuali umroh dan ke Cina, itu kita masih beroperasi dari hari pertama kita deklarasi pandemi. Jadi ke Belanda, ke Australia, ke Jepang, ke Korea, dan negara-negara ASEAN, kita tetap terbang dari hari pertama pandemi ini terjadi. Memang kita turunkan secara drastis frekuensinya, namun demikian perlahan-lahan di beberapa rute kita mulai menaikkan walaupun sangat-sangat terbatas. Sebagai contoh penurunan frekuensi yang signifikan, misalnya ke Amsterdam, Belanda itu biasanya seminggu 6 kali, sekarang hanya tinggal seminggu sekali. Dan karena kita mungkin merupakan satu-satunya yang tetap terbang langsung ke Belanda, alhamdulillah pendapatan kita cukup, penerbangan kita cukup dipenuhi oleh penumpang baik yang kembali ke Indonesia maupun yang keluar dari Indonesia. Sementara untuk rute-rute domestik, kita memang juga tidak pernah menutup dan pelan-pelan kita buka satu demi satu rute-rute yang ada, termasuk di dalamnya peningkatan frekuensi penerbangan terhadap rute-rute yang ada. Dan mungkin perlu diketahui juga beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu kita menambahkan 13 rute baru domestik saja. Dan ini yang memang kita akan fokuskan sampai akhir tahun ini